Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami masih akan membawakan kisah favorit kita semua, yaitu kisah Yuda Sanggebuana. Wow, kisah dari Walensky. Waduh, buat teman-teman yang suka baca, silakan bisa mengunjungi karya karsa dari Walensky. Kisahnya keren-keren banget di sana. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti buat teman-teman udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Siapin kopinya, siapin cemilannya, langsung ambil posisi terbaik. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Timur. Misteri di lembah Sewu Mayit. Yuda Sanggebuana. Aku berlari ke arah pocong itu, lalu berusaha untuk mengangkatnya, tapi aku kesulitan karena pocong Ki Krowok yang tadinya nampak ringan, kini mendadak menjadi berat tak ubahnya bongkahan karang. Setengah mati ku kerahkan tenaga sampai urat-uratku keluar. Akhirnya setelah bersusah payah, pocong itu bisa kuangkat. Namun belum sempat aku mengembalikannya ke tempat semula, Linda yang tengah kerasukan itu tiba-tiba saja mendekat lalu hendak menyerangku. Tahan dia, aku berteriak, menggugah yang lain agar mencegah Linda, tapi mereka hanya diam, tak ada yang berani bergerak ataupun bersuara. Aku tak punya pilihan lain. Dalam posisi masih membopong Ki Krowok, ku tendang tubuh Linda hingga gadis itu terpental masuk ke semak-semak. Bantu saya angkat pocongnya, teriakku lagi sedikit membentak. Aku harus menggunakan waktu yang sempit ini sebelum Linda kembali datang menyerang. Pak, itu tolong Mas Yuda. Christine memekik sambil mengguncang-guncang pundak Pak Wongso. Lelaki itu tampak ragu, tapi akhirnya dia mau bergerak, diikuti oleh Ferdi dan Tomo. Hati-hati, jangan sampai jatuh, pintaku sambil berdiri pelan-pelan sembari tetap memegangi pocong Ki Krowok yang terasa semakin berat. Ferdi, Tomo dan Pak Wongso dengan tangan gemetar ikut membantuku untuk mengangkat pocong itu, lalu bersama-sama mengembalikannya ke tempat semula. Aku bernafas lega, namun itu hanya sesaat, bukan apa-apa. Meski pocong Ki Krowok telah kembali pada peraduannya, namun kain penopangnya kini seperti tak kuat lagi untuk menyangganya. Sementara itu, Ferdi, Tomo dan Pak Wongso cepat-cepat mundur dengan tubuh gemetar dan wajah yang pucat pasi. Mereka nampak masih syok dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Linda, Linda kemana? Tiba-tiba Christine memekik menyadarkan kami. Aku bergegas menghampiri tempat di mana jatuhnya Linda tadi, tapi tak kutemukan gadis itu di sana. Ya Allah, kemana dia? Linda, Linda, Christine spontan berteriak-teriak. Ferdi dan Tomo celingukan dengan wajah panik dan kebingungan. Kami semua langsung berpencar mencari Linda di area sekitar, tapi setelah menjelajahi setiap jengkalnya, Linda tetap tak bisa ditemukan. Sejenak kami bingung kemana lagi harus mencari. Lalu kami putuskan untuk mencari Linda di area lembah. Tapi sebelum pergi, Tomo nampak khawatir dengan kondisi pocong Ki Krowok. Itu pocongnya gimana? Sepertinya kain penopangnya nggak bisa tahan lama. Sudah, biarkan saja dulu. Itu urusan nanti. Yang penting sekarang kita harus segera mencari Linda. Ucapanku segera diamini oleh yang lain. Lalu kami cepat-cepat turun dari bukit menuju ke lembah sambil tak henti-hentinya berteriak-teriak memanggil-manggil. Christine dan teman-temannya kini mencari di tengah padang rumput yang luas, sementara aku dan Pak Wongso sibuk mencari ke sana kemari dalam situasi yang semakin gelap. Tapi usaha kami sia-sia. Linda bagai hilang di telan bumi. Setelah lelah mencari tanpa hasil, Christine mendekatiku lalu bertanya dengan wajah panik sekaligus ketakutan. Bagaimana ini, Mas? Belum sempat aku menjawab, Ferdi datang mendekat lalu mencoba memberikan saran. Kita cari aja di hutan. Tapi aku lantas menggeleng.
Tidak perlu. Saya yakin Linda masih ada di sekitaran sini. Dia tidak mungkin bisa bergerak secepat itu dalam waktu yang singkat. Masih di sini. Di mana? Sudah kita cari tapi nggak ada. Sangga Tomo tak setuju dengan pendapatku. Saya menduga kalau Linda disembunyikan oleh penghuni di tempat ini, sepertinya kita tak bisa menemukannya dengan cara biasa. Harus dengan cara lain. Ucapku coba memberikan penjelasan. Pak Wongso mengangguk faham, sementara Christine dan kedua temannya hanya bisa saling pandang. Lalu selanjutnya bagaimana? Tanya Ferdi. Sebentar kulayangkan pandangan, menyapu area lembah dan sekitaran, lalu akhirnya diriku mantap mengambil keputusan. Kalian semua, kembali saja ke rumah Pak Wongso. Biar saya sendirian yang lanjut mencari Linda. Christine nampak keberatan, lalu cepat menyangga. Serius mas? Apa nggak perlu kami bantu? Tanya gadis itu. Jangan, ini terlalu berbahaya. Hari sudah semakin gelap. Saya takut kalian nanti justru kenapa-napa. Apa yang terjadi dengan Linda bisa saja terjadi pada kalian semua. Ucapanku seketika membuat wajah Christine dan teman-temannya bertambah pucat. Lalu Pak Wongso angkat bicara, coba untuk memperingatkanku. Apa mas udah yakin? Jangan main-main loh mas. Ini bukan tempat sembarangan. Aku mengangguk mencoba meyakinkan Pak Wongso. Iya pak, saya tahu resikonya. Tapi lebih baik begitu ketimbang kalian semua ikut celaka. Sekarang Pak Wongso dan yang lainnya pulang saja. Cari kain atau apapun yang lebih kuat untuk menopang pocong Ki Krowok. Pak Wongso manggut-manggut. Dia sepertinya setuju dengan rencanaku. Ya wes, tapi hati-hati ya mas. Saya usahakan secepatnya kembali lagi dengan membawa bantuan sekalian kain yang Mas Yuda minta. Aku pun mengiyakan. Lalu mereka bergegas pergi meninggalkanku sendirian di tengah padang rumput yang luas dan gelap ini. Kembali kulayangkan pandangan menembus gelap, mengandalkan mata ularku. Tapi seberapapun keras aku mencoba, tetap saja tak bisa kutemukan apa-apa. Pada akhirnya, ku coba menajamkan mata batin, berusaha menembus dinding gaib yang kuyakini menjadi penghalang hingga aku tak bisa menemukan keberadaan Linda. Namun dalam hikmatku, dunia di sekitaranku seakan-akan berubah. Padang rumput yang luas tiba-tiba berganti menjadi hamparan tanah kosong yang tandus. Suasana mendadak sunyi dan mencekam di bawah cakrawala yang jadi kemerahan. Aku sadar kalau kini tengah berada dalam dimensi lain. Sepertinya ada satu kekuatan yang membawaku masuk ke tempat ini. Tapi di sini justru aku bisa merasakan sesuatu hingga mataku melihat Linda yang tengah berdiri di kejauhan. Linda! Aku berteriak memanggil-manggilnya, namun suaraku seolah redam hingga Linda tak mampu lagi mendengar. Aku hendak mendekatinya, tapi baru beberapa langkah saja, tiba-tiba tanah yang kupijak seperti bergetar bersamaan dengan merebaknya bau bangkai yang menyengat menusuk rongga hidung. Tanganku mengepal siap dengan segala kemungkinan. Firasatku mengatakan sebentar lagi bakal terjadi sesuatu. Getaran itu semakin keras hingga tanah menjadi retak dan terbelah. Lalu dari retakannya tiba-tiba saja muncul tangan kotor yang menyeruak keluar dari dalam tanah. Bro, aku terkejut, tapi lebih terkejut lagi saat melihat fenomena mengerikan yang terjadi berikutnya. Dari dalam tanah bermunculan manusia-manusia bertubuh busuk tanpa kepala merayap keluar dari perut bumi. Tahu banyak binatang melata yang keluar dari sarangnya. Aku spontan mengambil posisi waspada. Aku tak tahu apa maksud dari kemunculan mereka, tapi dari gelagatnya aku yakin mereka muncul bukan untuk mengajakku beramah-tamah. Sebentar saja, tempat ini sudah dipenuhi oleh tubuh-tubuh tanpa kepala yang berdiri di sekitaranku. Lalu pelan tapi pasti, mereka mendekat dengan langkah kaku bagaikan zombie. Mulutku berkomat kamit, merapalkan mantra pelindung raga. Aku tahu diriku dalam bahaya, tapi aku pikir tak ada gunanya melakukan benturan fisik karena sejatinya mereka hanyalah arwah penasaran yang terperangkap di tempat ini. Dan benar saja, ketika jarak kami tinggal beberapa langkah lagi, gerakan mereka terhenti akibat terhalang pagar gaib yang kokoh melindungi diriku. Tapi yang lainnya terus saja berdatangan hingga di sekelilingku kini dipenuhi tubuh-tubuh tanpa kepala yang terus berusaha maju untuk menjamah.
Aku tak mau berlama-lama. Aku masih harus menolong Linda. Ku kerahkan tenaga dalam sambil merapalkan doa-doa penangkal lalu mengibaskan kedua tanganku tak ubahnya menyibak tirai. Seketika puluhan dari mereka langsung tercerai-berai. Lalu berulang kali kukibaskan kedua tanganku sambil merapal doa-doa hingga sebentar saja di sekelilingku penuh dengan tubuh-tubuh tanpa kepala yang tergeletak bertumbang tindih. Aku tak tahu apa yang selanjutnya bakal terjadi, tapi aku telah siap bahkan kalau ternyata mereka bangun lagi. Namun, tanpa disangka-sangka, tubuh mereka tiba-tiba menghilang begitu saja. Tentu saja itu membuatku heran, tapi apa yang kuharapkan? Ini alam gaib. Kemudian, setelah menunggu untuk beberapa saat, tak ada lagi yang terjadi di tanah kosong yang sunyi dan gersang ini. Diriku bernafas lega, meski tergolong singkat, namun kejadian tadi tetap saja menegangkan. Kini aku kembali fokus untuk mencari Linda. Aku tak bisa membiarkan gadis itu hilang berlama-lama. Sejenak, mataku jelalatan mencari kemana Linda pergi. Hingga akhirnya terdengar suara jeritan Linda dari sebuah bukit batu yang nampak di kejauhan. Aku bergegas menuju ke sana, dan ketika akhirnya aku sampai, betapa diriku terperangah saat menyaksikan pemandangan yang sungguh mencengangkan. Linda nampak bersimpu dengan rambut yang dijambak oleh sosok bertubuh kurus kering dengan wajah yang berlubang mengerikan. Ki Krowok. "Hei, mau apa kamu? Lepaskan dia!" teriakku lantang sambil menunjuk tegas, tapi Ki Krowok malah menyeringai membuat wajahnya kian menakutkan. "Aku mau kepala anak ini," ucap Ki Krowok dengan suara yang lirih dan parau. Dari auranya bisa kurasakan kalau dia berwujud nyata, tidak seperti wujud halus dari para korbannya tadi. Aku segera mengambil posisi siap bertarung. Aku tak tahu bagaimana dia bisa membawaku dan Linda masuk ke alam gaib ini, tapi yang pasti aku harus menyingkirkannya dan membawa Linda keluar dari tempat ini. Allahu Akbar! Aku bertakbir sembari melayangkan tinju kosong tanpa tenaga dalam beradu keras dengan tubuh Ki Krowok yang kurus namun ternyata sekeras batu. Buh! Ki Krowok tak bergeming, dia malah justru menyeringai, lalu tiba-tiba saja melempar Linda hingga gadis itu terempas membentur batu. Buh! "Linda!" Aku berlari mendekati Linda yang terkulai di atas tanah. Sebentar ku periksa denyut nadinya. Syukurlah dia hanya pingsan saja. Aku hendak membawa Linda menyingkir dari tempat ini, namun tanpa diduga Ki Krowok tiba-tiba sudah berada di belakangku lalu menjambak rambutku dan menyeretku hingga beberapa meter. Ah! Aku berteriak kaget saat rambutku dijambak oleh Ki Krowok lalu diseret hingga beberapa meter. Aku berontak, melepaskan diri lalu memukul tangannya sampai dia terdorong mundur. Ki Krowok nampak marah melihat buruannya lepas. Ia kembali maju, hendak mencengkram kepalaku dengan kuku-kukunya yang runcing. Aku berkelit sembari memukul hingga tubuh kurusnya terempas jatuh ke tanah. Aku tak mau menyanyiakan kesempatan ini. Selagi dia masih terkapar, ku hantamkan tinjuku berkali-kali hingga ia meraung kesakitan. Jerit kesakitannya membuatku makin bersemangat. Tangan kananku terangkat tinggi-tinggi, siap menghujamkan pukulan pamungkas, tapi belum sempat itu terjadi, Ki Krowok mendadak menghilang tanpa bekas. Aku mundur selangkah, lalu mengambil sikap waspada. Aku tak tahu apakah aku benar-benar sudah melumpuhkannya, tapi firasatku mengatakan kalau dia tidak semudah itu untuk dikalahkan. Tapi itu urusan hati. Sekarang yang terpenting adalah keselamatan Linda. Aku harus segera membawa gadis itu keluar dari tempat ini. Ku hampiri Linda yang masih tergolek pingsan. Ku ambil posisi duduk bersila di dekatnya, lalu berhikmat pejamkan mata. Hingga tak lama kemudian, dunia di sekitaranku seakan-akan berubah. Semilir angin yang berembus membuatku perlahan-lahan membuka mata. Alhamdulillah. Kini aku berada di tengah padang rumput luas, di bawah naungan langit yang gelap. Suara binatang malam yang bersautan menandakan kalau aku telah kembali ke alam nyata. Kubopong tubuh Linda, lalu melangkah berhati-hati melintasi padang rumput yang gelap. Namun ketika aku mulai masuk ke dalam hutan, hawa jahat yang sempat hilang kini kembali terasa. Aku tidak tahu kejutan apa lagi yang telah menunggu. Yang ada di dalam otakku hanyalah membawa Linda secepat mungkin untuk bisa keluar dari hutan ini.
Mendadak, terdengar suara menggeram bergema di seantero hutan. Aku terpaksa menghentikan langkah karena merasa ada ancaman yang terasa begitu dekat. Dan benar saja, tak jauh dari tempatku berdiri, ada bayangan yang muncul dari balik kegelapan. Aku tercekat untuk sejenak. Aku terpaku di tempatku berdiri. Ya, Ki Krowok hidup lagi. Ki Krowok berdiri sambil menyeringai. Dia yang tadi kulumpuhkan di alam gaib, kini hadir di alam nyata dengan aura jahatnya yang begitu kuat. Kurbakan tubuh Linda, lalu melindunginya dengan energi gaib sekedar untuk berjaga-jaga. Di saat yang bersamaan, Ki Krowok datang dengan cakar-cakarnya yang runcing dan mengerikan. Ki Krowok menyerang sambil menggeram. Aku berkelit, lalu sengaja menjauh agar Linda terhindar dari mara bahaya. Ki Krowok memburuku, lalu menyabetkan kuku-kukunya. Ku sambut dirinya dengan pukulan pemusnah cakra guntur dalam satu kepalan tangan. Boom! Suara benturan terdengar. Ketika tinjuku beradu keras dengan tangan Ki Krowok, aku terpental mundur, sementara Ki Krowok nampak teruyung-uyung. Aku kembali menghantam dengan energi yang lebih besar. Ki Krowok yang belum tegak berdiri jadi tak mampu berkelit, lalu terjengkang dengan tulang rusuk yang patah amblas ke dalam. Diriku hendak kembali menyerangnya, tapi gerakanku terhenti saat melihat Ki Krowok kembali bangkit seolah tak terjadi apa-apa. Hal itu tentu saja membuatku heran. Ilmu apa yang dimilikinya? Aku tahu ilmu rawa ronteknya membuatnya tak bisa mati selama ia masih menyentuh tanah, tapi tubuhnya yang cepat pulih menandakan kalau dia memiliki ilmu yang lain. Tapi aku tidak peduli. Bagaimanapun caranya, aku harus bisa mengalahkannya. Ki Krowok jelas manusia yang berbahaya. Tak terbayangkan kalau dia tetap hidup lalu berkeliaran untuk memburu kepala manusia. Aku kembali memukuli dengan tenaga dalam yang berlipat ganda. Sementara itu, Ki Krowok hanya diam berdiri angkuh menyambutku dengan tangan terbuka. Brak! Aku terpental lalu jatuh terduduk di tanah. Sementara Ki Krowok terempas beberapa meter dengan tengkorak kepala yang bengkak. Cepat-cepat aku bangkit untuk menuntaskan seranganku. Tapi Ki Krowok lebih dulu bangkit, lalu menyeringai dengan kepala yang telah kembali utuh. Edan! Ki Krowok tersenyum seolah mengejek. Lubang di pipinya memperlihatkan barisan giginya yang kini menjadi runcing. Aku kembali maju, lalu menghujaninya dengan tinju bertubi-tubi. Ki Krowok langsung tumbang dengan kepala remuk dan patah tulang di beberapa bagian. Aku tak mau mengulangi kesalahan yang sama. Sekuat tenaga, ku angkat tubuh Ki Krowok lalu melemparkannya hingga tersangkut di sebuah pohon besar. Tubuh Ki Krowok yang tersangkut nampak mengeluarkan asap lalu kering dan menghitam. Tanganku mengepal siap menghantam bila dia bangun lagi. Tapi setelah beberapa saat dia tak lagi bergerak. Syukurlah. Aku langsung berlutut dengan nafas tersengal-sengal. Memukul dengan tenaga dalam sebesar itu membuat tubuhku menjadi begitu letih. Kedua tanganku terasa sakit akibat terlalu lama memaksakan diri. Sebenarnya sejak awal aku bisa saja berubah wujud lalu menyelesaikan semua ini dengan cepat, tapi bagaimana bisa aku terlepas dari pengaruh iblis itu jika aku masih terus mengandalkannya? Tapi syukurlah, segalanya kini telah usai. Aku ingin kembali kepada Linda dan memastikan kalau dia baik-baik saja. Tapi baru saja aku berdiri, mendadak muncul sosok kurus kering yang keluar dari balik kegelapan. Astaga, mataku terbelalak tak percaya. Ki Krowok kembali datang dalam bentuk yang sempurna, tapi kejutannya tak berhenti sampai di situ. Dari arah yang lain, ikut bermunculan sosok yang sama hingga kini diriku dikelilingi oleh 7 Ki Krowok sekaligus. Aku sadar kalau ini tak main-main. Tadinya kupikir akan lebih mudah untuk mengalahkannya ketimbang menghadapi demit, tapi ternyata ilmu hitamnya membuatnya jauh lebih unggul dibandingkan demit manapun yang pernah aku hadapi. Aku tak punya pilihan lain. Aku tak mungkin menghadapinya dalam wujud manusia. Mengalahkan satu Ki Krowok saja sudah membuatku kewalahan, apalagi sekarang ada 7. Gila. Kupusatkan konsentrasi barang sejenak demi melepaskan kekuatan iblis yang terbelenggu dalam tubuhku. Sebentar saja 2 titik hitam di bawah pusarku terasa panas, lalu menjalar ke sekujur tubuh hingga akhirnya iblis itu pun terbebas. Ah!
Aku meraung keras seiring wujudku yang kini telah berubah penuh sisi kemasan, lalu segera merangsek menyerang salah satu dari kikrowok yang berada di dekatku. Pukulan kerasku menderu, tapi tinjuku hanya menghantam angin karena kikrowok menghilang begitu saja. Lalu aku beralih pada wujud kikrowok yang lain dan memukulinya dengan emosi meledak-ledak. Blah! Tapi lagi-lagi seranganku luput. Kikrowo kembali menghilang hingga tanganku malah menghantam pohon sampai hangus terbakar. Ada apa ini? Ilmu apa lagi yang dimilikinya hingga mampu mempermainkanku macam begini? Kualihkan pandangan pada wujud kikrowok yang lainnya, tapi ternyata jumlahnya tetap 7 dengan posisi yang acak tak beraturan. Emosiku makin memuncak karena merasa dipermainkan, lalu aku menyerang dengan membabi buta menghantam ketujuh sosok itu secara beruntun. Blar! Bunyi dentuman bersaut-sautan. Ketujuh sosok itu musnah tak berbekas. Aku berdiri sambil menatap dengan mata merah menyala, lalu terkejut melihat pemandangan yang membuatku jadi terperangah. Dari balik kegelapan kembali bermunculan 7 sosok kikrowok dengan tubuh yang masih utuh, tapi bukan itu yang membuatku terkejut, melainkan tubuh-tubuh tanpa kepala yang ikut bermunculan dari segala penjuru arah. Situasi kini menjadi serba sulit. Aku kini dalam kepungan 7 kikrowok beserta puluhan atau bahkan ratusan tubuh tanpa kepala yang berjalan kaku menuju ke arahku. Tapi tiba-tiba saja terdengar raungan keras datang mendekat, lalu mendadak muncul sosok yang membuatku jauh lebih terperangah lagi. Sosok dengan sisik emas di sekujur tubuhnya, dengan mata merah menyala, sembari mendesiskan lidahnya yang bercabang dua. Ya Allah, apakah ini nyata? Sosok bersisik emas itu lalu menerjang ke arah kerumunan tubuh-tubuh tanpa kepala, tangannya menghantam kian kemari, hingga membuat tubuh-tubuh busuk itu hancur menjadi debu. Sejenak aku diam terpaku. Aku seperti sedang menyaksikan diriku sendiri tengah berlaga, hingga aku tersadar masih ada 7 kikrowok yang harus kumusnahkan. Kutinggalkan dulu sosok bersisik emas itu dengan segala kejutannya, dan kini aku kembali fokus pada 7 kikrowok yang sekarang berdiri sejajar seolah menantang untuk diserang. Kuhujani mereka dengan pukulan-pukulan penuh energi, tapi lagi-lagi seranganku hanya mengenai pohon yang langsung tumbang. Aku berteriak meluapkan emosi. Ya, aku benar-benar dibuat kehabisan cara. Kini, aku hanya diam berdiri sambil terengah-engah, bukan karena kelelahan, melainkan menahan emosi yang meletup-letup melihat sosok kikrowok yang kembali muncul, lalu bertolak pinggang dengan senyum penuh kemenangan. Itu bukan dia. Mereka hanya bayangan. Dia masih berada di puncak bukit. Hancurkan dia yang ada di sana. Sebuah suara bisikan terdengar di telingaku. Suara tanpa wujud yang aku tak tahu siapa pelakunya. Tapi tak ada waktu untuk berpikir lagi. Diriku tergerak untuk melakukan apa yang suara tadi bilang. Ku hantamkan kembali pukulan bertubi-tubi kepada 7 sosok kikrowok. Lalu seperti tadi, mereka menghilang tanpa bekas. Sebelum 7 kikrowok itu kembali muncul, aku bergerak secepat mungkin untuk menuju ke puncak bukit. Ternyata suara bisikan itu benar adanya. Di situ ku temui pocong kikrowok yang masih tergolek di atas kain penyangga persis di tempatnya semula. Aku tak mau membuang-buang waktu. Segera ku angkat pocong kikrowok lalu melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Sebelum dia jatuh ke tanah, aku melompat menyongsongnya dengan pukulan berkekuatan penuh hingga sisik-sisik di tanganku menjadi menghitam. Blar, blar, blar. 3 pukulan sekaligus menghantam tubuh kikrowok yang tengah meluncur ke bawah. Bunyi dentumannya begitu keras, dengan semburat cahaya menerangi langit. Tubuh kikrowok hancur menjadi debu di udara, lalu buyar diterpa angin malam yang berembus, membawa debu-debu itu tersebar ke segenap penjuru lembah. Aku mendarat gagah di atas puncak bukit dengan tangan terkepal, siap menanti bila mana kikrowok benar-benar muncul lagi. Tapi ternyata itu semua tidak terjadi. Ilmu rawa ronteknya tak mampu menghidupkan kembali tubuhnya yang telah sirna tertiup angin. Kini aku yakin kalau aku benar-benar telah berhasil memusnahkannya, sebuah malapetaka besar akhirnya bisa ku cegah.
Lalu aku teringat akan sosok bersisik emas yang tadi. Siapa dia? Bagaimana wujudnya bisa sama persis seperti diriku? Aku bergegas turun dari bukit, lalu kembali ke dalam hutan. Di sana, kulihat sosok bersisik emas itu tengah berdiri di antara tubuh-tubuh tanpa kepala yang bergelimpangan. Untuk sesaat, kami saling pandang, saling menatap satu sama lain dengan perasaan yang sulit untuk dilukiskan. Lalu, perlahan-lahan, sosok bersisik emas itu berubah wujud kembali pada bentuk manusia yang seketika membuatku kaget bukan kepala. Utari. Aku pun kembali pada wujud manusia. Sama sepertiku, Utari nampak kaget begitu melihatku. "Kamu?" Utari berucap heran. Aku melangkah mendekatinya, tapi Utari malah berbalik pergi, lalu menghilang di balik kegelapan. "Tunggu!" Aku berniat untuk mengejarnya, tapi urung kulakukan karena teringat dengan Linda. Aku bergegas kembali ke tempat di mana Linda kurubahkan tadi, tapi pikiranku kini tak bisa lepas dari Utari. Kutemui Linda yang baru sadar sambil memegangi kepala. Dia nampak kaget melihatku datang dari balik kegelapan. "Aku di mana?" tanya Linda kebingungan sambil memandangi sekeliling. "Kita ada di dalam hutan. Ayo, sekarang kita harus pulang," ucapku padanya yang masih nampak lemah dan layu. Ku bopong tubuh Linda karena dia yang tak sanggup berjalan. Apa yang baru saja menimpanya sudah pasti membuat sekujur tubuhnya terasa sakit dan ngilu. Selama perjalanan keluar hutan, Linda masih nampak kebingungan. Dia benar-benar tak tahu kalau sudah terjadi pertempuran dahsyat demi untuk menyelamatkan dirinya. "Aku kenapa? Dan yang lain kemana?" tanya Linda dalam boponganku. "Kamu tadi kesurupan, lalu jatuh pingsan, dan yang lain sedang pergi untuk mencari bantuan. Aku tadi melihat makhluk yang menakutkan. Dia menjambak rambut saya. Lalu Mas Yuda datang. Setelah itu saya tidak ingat apa-apa lagi." "Ah, mungkin kamu cuma mimpi," sautku sambil tersenyum. Linda pun terdiam. Aku tak tahu apakah dia percaya dengan ucapanku yang terkesan sekenanya, tapi yang terpenting adalah gadis ini telah terhindar dari malapetaka. Tak lama kemudian, kami pun tiba di mulut desa. Nampak di kejauhan Pak Wongso dan beberapa orang warga tengah berkerumun. Salah satu dari mereka yang melihat kedatangan kami langsung berteriak sembari menunjuk. "Itu mereka!" Semua orang seketika menoleh. Pak Wongso nampak terkejut, lalu setengah berlari dia menghampiri kami. "Ya Allah, syukurlah kalian selamat." Aku mengangguk sambil tersenyum, lalu terus saja berjalan sembari membopong Linda menuju rumah Pak Wongso, diantar oleh orang-orang yang tak henti-hentinya berucap syukur. Setibanya di rumah Pak Wongso, Christine dan kedua temannya langsung kaget melihat kedatangan kami. Mereka semua menyambut kami dengan wajah sukacita. "Ya Tuhan, Linda, syukurlah kamu ketemu," pergi Christine sambil berlari menghampiri. Bu Sumira lantas meminta agar Linda segera dibawa ke kamar. Saya minta air putih, pintaku sesaat setelah membaringkan Linda di atas kasur. Christine pun segera memberikan apa yang kuminta. Sejenak, ku bacakan doa-doa di bibir gelas, lalu minta Linda untuk meminumnya. "Minum ini dulu, supaya hawa jahat tuntas keluar dari tubuhmu." Linda pun menurut, lalu menenggak air di dalam gelas sampai habis. Setelahnya, dia nampak jauh lebih baik. "Terima kasih ya Mas," ucapnya dengan pandangan mata yang tulus. Aku tersenyum padanya, lalu meninggalkannya untuk bergabung bersama Pak Wongso serta yang lain yang telah menunggu di ruang tamu. "Mas Yuda, cuma ini yang bisa saya dapatkan. Eh, apakah ini cukup kuat untuk bisa menopang pocong Ki Krowo?" tanya Pak Wongso sembari menunjukkan beberapa lembar karung goni. "Tidak perlu Pak, Ki Krowo sudah musnah." "Musnah? Musnah bagaimana maksudnya Yuda?" tanya Pak Wongso keheranan. Lalu ku ceritakan tentang bagaimana jasad Ki Krowok hidup lagi, lalu ku hancurkan tentu saja dengan begitu banyak pengurangan agar ceritanya terdengar wajar dan juga bisa diterima. "Walah, gak nyangka ya, ternyata Mas Yuda ini orang sakti," Pak Wongso memuji sambil menepuk-nepuk pundakku. "Ah, biasa saja Pak, Ki Krowok memang bisa hidup lagi, tapi dia tidak akan bisa apa-apa. Tubuhnya memang menjadi berat, tapi rapuh. Cuma sekali pukul, ya langsung hancur," jelasku sengaja merendah.
Jadi sekarang beneran udah aman nih? Tanya Ferdi yang penasaran. Aku pun menjawab dengan penuh keyakinan. Insya Allah. Alhamdulillah. Semua orang bercakap syukur tapi tidak dengan Tomo. Ini beneran udah aman nih? Tanya pemuda gondrong itu dengan wajah penuh selidik. Ya, kalau memang tidak percaya, sekarang kamu boleh melihat ke sana. Jawabku coba menguji nyalinya, tapi Tomo langsung melengos sambil menjawab dengan mimik wajah yang lucu. Yang mana berani, mas, mas. Aku pun tertawa lalu menunjuk cincin yang melingkar di jarinya. Loh, bukannya kamu punya cincin? Cincin warisan dari kakekmu itu. Tapi Tomo hanya bisa cengar-cengir sambil garuk-garuk kepala. Lalu aku menceritakan perihal kemunculan sosok Utari pada Pak Wongso. Pak Wongso, tadi di sana saya juga dibantu dengan Utari. Utari? Pak Wongso seketika mengernyitkan dahi. Iya, saya mau tanya, apakah Bapak kenal dengan orang tuanya? Kalau kakek dan neneknya, saya kenal. Ibunya juga saya kenal. Mereka semua asli orang sini. Tapi bapaknya Utari yang kami tidak tahu. Ibunya Utari itu hanya bungkam ketika kami tanya. Kalau Mbak Karjan, tanyaku lagi. Oh, kakek bungkuk itu. Dia itu juga asli orang sini. Banyak yang bilang kalau dia adalah keturunan dari Ki Krowok. Makanya dia yang jaga makamnya. Ada yang bilang kalau itu sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas dosa-dosa dari Ki Krowok dulu. Dia itu ingin menjaga agar Ki Krowok tidak bangun lagi. Jelas Pak Wongso. Aku tertegun. Kakek bungkuk. Apa jangan-jangan sosok kakek yang kulihat di bawah pohon beringin besar tempo hari? Tapi bisa jadi itu benar dia. Mungkin dia sengaja menunjukkan jalan yang benar agar kami tak tersesat. Keesokan harinya, Linda mulai sudah pulih seperti sedia kala. Tak henti-hentinya dia mengucapkan terima kasih karena merasa dirinya telah kuselamatkan. Terima kasih ya mas, ucap Linda untuk kesekian kalinya. Iya, sama-sama. Lin, gila deh Lin. Mas Yuda itu peduli banget tau gak sih sama lo. Mas Yuda itu tuh nekat nyariin lo sendirian malam-malam. Yang lainnya kita-kita ini malah disuruh pulang. Bener-bener cocok deh Lin. Udahlah jadiin aja, ujar Christine berapi-api. Tapi sekarang Linda tak mendelik. Dia malah tersipu sambil menundukkan wajah. Sementara itu aku hanya bisa senyum-senyum saja. Hari itu, aku sengaja kembali ke lembah untuk pergi menemui Utari di rumahnya berbekal dengan petunjuk dari Pak Wongso. Tapi sesampainya di sana, Utari tak ada. Aku coba mencari dia di area lembah, bukit, dan juga sekitaran hutan. Tapi dia juga tak bisa kutemukan. Kemana dia? Pada akhirnya, aku pun harus kembali pulang dengan perasaan kecewa. Aku belum sempat mengucapkan rasa terima kasih padanya. Segala misteri tentang dirinya pun belum terungkap. Siapa dia? Bagaimana bisa ia menjelma menjadi siluman ular persis seperti diriku? Lewat tengah hari, kami pun berpamitan kepada Pak Wongso. Lelaki itu melepas kepergian kami sambil berpesan agar kami tak sungkan-sungkan untuk berkunjung lagi. Selamat dalam perjalanan pulang, tak henti-hentinya Christine dan kawan-kawannya membicarakan tentang perjalanan kami di makam Ki Krowok dan lembah Sewu Bayit. Sementara aku lebih banyak diam di samping Linda yang kali ini sengaja meminta duduk di belakang bersamaku. Lin, cie, anteng banget perasaan dari tadi duduk bareng sama Mas Yuda. Ejek Tomo setengah berteriak dari kursi depan. Sementara Freddy senyum-senyum di balik setir. Christine yang duduk di bangku tengah langsung mendelik dan menghardik. Sirik aja lu, biarin aja. Kenapa sih Linda itu sengaja minta duduk di belakang? Karena dia itu merasa belum tenang. Emang cincin lu bisa bantu apa kalau Linda kenapa-napa? Ya, gue akuin dah. Kalau dibanding sama ilmunya Mas Yuda, cincin gue ya jelas kalah jauh lah, Sau Tomo. Gimana? Kamu masih pusing? Aku coba bertanya pada Linda yang sejak tadi hanya diam di sampingku. Sedikit mas, tapi gak apa-apa kok. Lagian kan ada Mas Yuda, jawab Linda dengan wajah merona merah. Christine yang kebetulan melihat adegan tadi langsung senyum-senyum sendiri. Linda yang menyadari akan hal itu jadi terlihat risih. Apaan sih? Tanya Linda malu-malu.
Enggak apa-apa, seneng aja gue liatnya, saut Christine sambil tersenyum dan mobil pun terus melaju. Singkat cerita, menjelang tengah malam, mobil pun sampai di depan kontrakanku. Aku turun dari mobil, lalu mengucapkan salam perpisahan pada Christine dan teman-temannya yang berencana mampir dan menginap di rumah Pak Hermawan. Keesokan harinya, seseorang mengetuk pintu kontrakanku. Ketika pintuku buka, aku terkejut melihat Christine dan Linda yang berdiri di depan pintu. "Halo Mas Yuda," sapa Christine sambil tersenyum lebar. Kalian, ada apa? Ayo, ayo masuk. Aduh, maaf ini tempatnya berantakan. Iya, nggak apa-apa mas. Ini loh, saya mah cuma mau anterin Linda. Dari kemarin dia ngerengek-rengek, minta diantar ke sini sebelum kami pulang ke Jakarta. Ujar Christine sambil melirik ke arah Linda yang duduk di sampingnya. "Ah, begitu ya? Memangnya ada perlu apa Linda? Apa ada yang bisa saya bantu?" "Enggak mas, cuma mau main aja." "Mas Yuda nggak kerja?" tanya Linda. "Enggak, saya memang sengaja meminta izin 1 hari. Soalnya badan saya capek banget," jawabku sambil memijit-mijit lengan. Linda pun tersenyum manis lalu menyodorkan bungkusan yang sejak tadi dia bawa. "Ini mas, saya bawa makanan. Mas Yuda sudah makan atau belum?" Wajahku pun langsung sumringah lalu menyambut bungkusan itu. Wah, kebetulan saya memang belum makan. Makasih banyak ya. Lalu kami pun berbincang-bincang bareng sejenak hingga tak lama kemudian Christine dan Linda langsung berpamitan untuk pulang ke Jakarta. "Mas Yuda, kalau nanti Mas Yuda main ke Jakarta, Mas Yuda mampir ya," ujar Linda menawarkan. "Insya Allah." Keduanya pun akhirnya pergi sambil Linda yang terus melambaikan tangan hingga mobil menjauh lalu tak nampak lagi. Sepeninggalan Christine dan Linda, aku yang memang kelaparan segera membuka bungkusan nasi itu dan langsung girang kala melihat ayam bakar dan nasi uduk berikut sambal dan lalapan yang amat-amat menggugah selera. Tak perlu menunggu lama lagi, segera saja ku santap makanan itu dengan lahapnya, tapi baru beberapa suap saja tercium aroma bunga melati yang begitu menyengat. Aduh, apalagi nih? Enak ya ayamnya, tanya Mayang Kemuning yang mendadak muncul sembari melongo ke arah makananku. "Ya, enak," jawabku tanpa menoleh sambil terus saja mengunyah. "Iya, apalagi yang bawain dua perempuan cantik. Siapa tadi namanya? Duh lupa deh, siapa ya? Oh iya, Christine sama Linda," tanya Mayang Kemuning menyindir. "Iya, mereka berdua cuma mampir kok, sekalian pamit mau pulang. Memangnya kenapa?" "Ya nggak apa-apa sih. Ngomong-ngomong, kamu itu makannya lahap betul sih. Kok kalau makan makanan yang aku bawa, kamu biasa aja deh?" tanya Mayang lagi. Glek. Seketika makanku berhenti, lalu memandang heran ke arah gadis gaib calon istriku itu. "Biasa aja gimana sih Mayang? Aku setiap makan ya selalu lahap begini kok. Itu kan cuma perasaan kamu aja." "Ah, gak beda," jawab Mayang Kemuning sambil membuang muka. "Ya Allah Mayang, ini aku lagi makan loh. Nanti kalau keselak gimana?" "Ya udah, gak usah dimakan kalau emang takut keselak. Gitu aja kok repot." Mayang Kemuning sewot sambil melotot. "Oke, oke, oke. Aku gak jadi makan. Tapi aku masih lapar. Terus gimana?" "Ya gampang. Aku bakal bawain makanan kok buat kamu. Tapi awas ya. Awas aja kalau nanti makan yang gak lahap kayak tadi," saut Mayang gregetan sambil menunjuk-nunjuk. "Iya Mayang, iya." Ya Allah. Selesai. Wah, luar biasa kisah dari Walensky. Selalu keren ya kisah Yuda Sanggabuana ini. Dan bagaimana dalam kisah ini akhirnya Yuda berhasil menghancurkan ilmu rawa rontek yang milik Ki Krowok ya. Bagaimana Ki Krowok ini ternyata di masa hidupnya dulu ini memiliki ilmu hitam yang dimana dalam penjalanan ya ritualnya ya ini memakan tumbal sangat banyak, bahkan sampai disebut lembah sewu mayit yang artinya adalah lembah 1.000 mayat. Jadi mayat orang-orang itu diambil kepalanya dan menyisakan tinggal badan tanpa kepala. Dan juga dalam kisah ini ada satu ini ya
Selain yang pastinya anak-anak muda berempat ini, Freddy, Tomo, Christine dan Linda ini adalah awalnya orang-orang yang skeptis ya, yang bertiga nih terutama. Kalau Linda kan punya kelebihan juga dia sedikit ya. Tapi yang tiga ini skeptis, apa ya, kayak ngeremehin, udah nggak ada apa sih, kita nih manusia nih masa kalah sama yang gitu-gituan. Tapi pada saat kenyataannya, pada saat di lapangan, yang nggak bisa ngapa-ngapain mereka ketika sudah meremehkan sesuatu. Kan sebenarnya juga kebangkitan Ki Krowok ini adalah dari tingkah laku Freddy dan Christine juga. Jadi di situ sekali lagi mungkin bisa menjadi pengingat ya buat kita. Apabila mungkin kita tidak percaya atau ya skeptis lah ya dengan hal-hal yang seperti itu, ya monggo, itu hak dari masing-masing, tapi paling tidak jangan menantang ya, jangan menantang, karena pasti akan ada apa namanya, sesuatu yang tidak baik nantinya yang dihasilkan dari situ. Dan oh ya, dalam episode kali ini juga ada sosok misterius ya, adalah sosok Utari. Waduh, sosok Utari yang sebelumnya sudah diceritakan dia adalah anak yatim yang akhirnya dirawat oleh juru kunci atau penjaga makam. Tapi di sini dia bisa berubah seperti Yuda, bahkan membantu Yuda dalam pertarungan melawan Ki Krowok. Waduh, tapi ini dia, Yuda kan penasaran kok ada orang yang sama. Sebenarnya siapa sih bapaknya, itu jadi misteri banget ya. Bahkan ketika Yuda kembali lagi ke sana, ternyata udah nggak ada Utarinya. Dia padahal banyak pengen tanya-tanya, kok kita bisa punya ilmu yang sama, bisa berubah juga sama juga sosoknya. Ini pasti akan ada benang merah di situ. Luar biasa sekali kisahnya, dan seperti biasa di endingnya, lahap banget sih makannya ya kan. Padahal itu makanan dari Linda ya, dan bagaimana kalau Mayang bawa makanan itu si Yuda nggak lahap kayak gitu, makanya serba salah ya, sampai keselak dia. Keren banget. Dan menurut saya pribadi ya teman-teman ya, kisah percintaan antara Yuda dan Mayang ini adalah menjadi daya tariknya. Jadi sifat cemburunya Mayang, protektifnya Mayang Kemuning ini menjadi daya tarik tersendiri dalam kisah-kisah Yuda Sanggabuana. Overall, kisahnya keren banget. Terima kasih buat Walensky atas kisahnya yang luar biasa. Jangan pernah berhenti berkarya untuk Bang Walen ya. Ayo, dibikin lagi dong untuk Yuda Sanggabuananya, karena teman-teman nih udah makin kecanduan makin lama nih. Dan semoga kisah barusan juga bisa menghibur semua teman-teman para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ya, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan sekali lagi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.